Saudara, kita akan belajar kembali ini. Mengapa kita harus belajar ini? Karena kuncinya ada di sini, di dalam saudara memperkatakan firman. Nah, kalau saudara tidak mengerti akan hal ini, pengiringan saudara kepada Tuhan itu sia-sia. Karena ternyata memperkatakan firman itu akan membuat satu kekuatan yang besar yang bekerja dalam hidup saudara. Karena firman itu tatkala dikatakan terus-menerus dan kita ucapkan terus-menerus, itu getarannya menjadi semakin besar. Dan getaran yang menjadi semakin besar itu menciptakan frekuensi. Jadi setelah menciptakan frekuensi, maka ada sesuatu yang bisa ditangkap di sana. Dan itu menjadi satu power, menjadi satu daya, menjadi satu tenaga yang besar, yaitu energi. Seperti itu. Nah, itu hukum daripada Nikola Tesla. Karena kalau ditulis Tesla saja, nanti itu Elon Musk, mobilnya Elon Musk, mobil listrik itu. Tapi kalau Nikola Tesla itu ahli, ahli, seorang ahli dari ilmu alam maupun ahli daripada listrik, seperti itu. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, kita akan membacanya di dalam Bilangan 14 ayat yang ke 28. Saya undang saudara berdiri. Bilangan 14 ayat yang ke-28. 1, 2, 3. Katakan kepadaku, saya ulangi, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang telah kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kepadamu. Ya, puji Tuhan, baterainya habis ya. Iya, seperti itu. Saudara, kita akan lihat kebenaran ini, karena ini adalah satu pernyataan. Pernyataan. Belum dikasih masuk? Sudah, Bapak. Oh iya, udah. Iya, jadi ini adalah satu perjanjian. Jadi katakanlah kepada mereka, mereka ini siapa? Mereka ini adalah bangsa Israel. Ya. Jadi katakan kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi, saudaraku, dengan kita memperkatakan firman itu, makanya saya selalu katakan anak-anak muda, kamu katakan firman, hafal akan firman. Tetapi sekarang ini pasti banyak yang tidak hafal. Saya berani tunjuk saja. Oh, Mazmur 91 saja. Ayo, siapa yang bisa Mazmur 91 anak muda? Hafal. Tidak ada toh? Padahal dulu kan kamu hafal, tapi kamu lupakan itu. Oh, seperti itu. Ayo. Berapa lagi? Mazmur 23. Kamu siapa? Ayo. Tidak ada yang bisa toh? Seperti itu. Padahal kita sudah ajarkan. Seperti itu. Itu ada kekuatan karena itu menimbulkan getaran. Setiap kamu katakan itu menimbulkan getaran. Getaran terus-menerus itu akan menjadi satu frekuensi. Kalau menjadi satu frekuensi berarti ada sesuatu yang kita bisa tangkap, bisa ambil. Karena itu ada kekuatan di sana, ada daya, di sana ada energi yang besar. Seperti itu. Itu menurut hukum Tesla. Tetapi ini firman Tuhan. Ya dan amin firman Tuhan. Seperti kayak itu siapa tuh si Uji. Uji atau ada Uji kan tidak? Tidak ada.
Kamu hafal firman di mana? Kamu sudah berapa tahun di sini? Seperti itu. Coba kamu pikirkan. Kalau kamu hanya ikut ibadah, hanya rame ibadah, ya kamu cuma rame-rame saja. Jadinya ya cuma rame-rame saja. Seperti itu. Nah, saudara lihat ya. Demi aku yang hidup, Tuhan yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Seperti apa yang kamu katakan di hadapan buku ini besar, ini adalah hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa Yahweh. Demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ini sebuah statement, ini sebuah perjanjian hebat, dahsyat, luar biasa. Saudara mau percaya ini atau tidak terserah. Tetapi kalau saudara mempercayainya, saudara akan hidup. Amin. Seperti apa yang firman Tuhan katakan. Yes. Kalau dibilang menjadi seperti Yesus, itu memang kita diciptakan, ya, dirancangkan menjadi seperti Yesus. Rancangannya itu sudah ada. Amin. Tapi untuk menjadi kenyataan, itu saudara harus merenungkan firman, harus memperkatakan firman. Makanya kalau baca firman itu harus dengan ucapan, katakan dengan mulut, seperti itu. Nah, saudara, kita kan kemarin sudah belajar. Ini saya ringkas saja karena di bawahnya masih banyak. Yang pertama adalah janganlah engkau lupa, ya, memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Itu sama dengan Mazmur 1 ayat yang kedua dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak pernah layu daunnya. Di musim kering apapun itu tetap menghasilkan buah. Amin. Ada buah yang dihasilkan. Nah, itu sama dengan ini. Jadi memperkatakan, saudaraku, firman itu penting. Saudara cuma katakan saja, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Amin. Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau, aku ada dalam kelimpahan. Ia membawa aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Lawanmu siapa? Tetanggamu, saudaramu? Tidak, lawanmu adalah iblis. Menyediakan hidangan, roti dan anggur itu disediakan untuk saudara. Pialaku melimpah dengan minyak harum. Jadi minyak dan anggur itu tidak bisa dipisahkan. Kebajikan dan kemurahan belaka itu mengikuti aku. Sebenarnya bukan kata mengikuti, itu sebenarnya mengejar. Jadi bahasa aslinya itu mengejar. Jadi kalau saudara merenungkan firman, memperkatakan firman itu, saudara, kemurahan, kebajikan itu mengejar hidupmu. Saudara dikejar hidupmu. Jadi kuncinya cuma ada di situ. Dengan memperkatakan firman, saudara itu punya iman. Karena dengan memperkatakan firman, saudara dengar, dan itu yang akan membuat imanmu, membuat percayamu itu menjadi kuat, menjadi teguh. Mengapa Yosua ini selalu mengatakan teguhkan dan kuatkan hatimu, teguhkan dan kuatkan percayamu kepada Tuhan. Itu diulang lagi, teguhkan. Kalau engkau tidak melakukan itu, maka kecillah kekuatanmu. Orang yang kecil kekuatannya itu tidak berdaya, dia loyo, dia kalah, seperti itu. Nah, seperti itu, saudara. Jadi teguhkan dan kuatkan hatimu. Percayalah bahwa Tuhan Elohim yang kamu sembah akan menyertai engkau. Menyeberang sungai Yordan, sungai itu terbelah. Saudara, ini bukan main-main. Seperti itu. Karena apa? Kalau saya lihat Yosua ini kuat sekali di dalam memperkatakan
Yosua ini kuat sekali dalam merenungkan firman. Nah, kata merenungkan itu Haga itu juga mengeram seperti singa yang menerkam mangsanya. Lalu dia mengeram seperti ayam mengeram dan melahirkan seperti itu. Nah, juga seperti itu. Nah, tapi kata Haga itu juga berbicara tentang kamu harus memperkatakan apa yang kamu renungkan itu katakan. Apa yang kamu renungkan itu katakan. Jadi dibalik selalu begitu. Dan itu jadi kenyataan. Dan Yosua ini orang yang paling kuat memperkatakan. Saya sendiri tidak tahu persisnya, tetapi pada saat dia jaga Musa, saya percaya bahwa Yosua ini pasti belajar firman. Karena waktu dia jaga Musa ada di puncak gunung, dia ada di bawahnya. Jadi pada saat Musa memanggil, dia datang melayani. Seperti itu. Sangat dekat sekali dengan Musa. Makanya impartasi dari Musa itu turun. Apa yang Musa itu diturunkan kepada Yosua. Apa yang Musa punya, ya. Nah, saudara, yang kedua adalah firman itu tidak akan kembali dengan kosong. Firman yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak akan kembali dengan kosong. Dia akan mengerjakan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Berarti ayat tadi di dalam Bilangan 14 ayat 28 itu ya dan amin. Apa yang aku katakan, demi aku yang hidup, apa yang kamu katakan itu akan terjadi. Seperti itu. Itu memang sudah terbukti, ya. Berapa waktu lalu saya sudah pernah cerita, ada toples yang diisi nasi. Satu lagi toples diisi nasi. Lalu katakan yang satu katakan yang baik, yang satu katakan yang buruk. Yang dikatakan yang buruk ini toples nasi itu baunya bukan main, basi. Tetapi yang toples yang dikatakan yang baik-baik itu baunya harum. Toplesnya dibuka. Jadi beda. Jadi perkataanmu itu menentukan hidupmu. Hidup dan mati itu memang dikuasai oleh perkataan, dikuasai oleh lidahmu. Jadi tidak boleh main-main. Kalau kau katakan, mana mungkin saya bisa jadi pegawai negeri. Kamu tidak akan jadi pegawai negeri. Selamanya tidak akan jadi. Tapi kalau memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi saya itu mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saya bisa jadi pegawai negeri. Kamu akan jadi pegawai negeri. Amin. Amin. Betul atau salah? Betul. Tidak mungkin saya bisa punya rumah. Tidak mungkin saya bisa. Saudara, selamanya kamu tidak akan punya rumah. Saya ini pernah ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Saya udah kasih tahu dia, Pak Pendeta, saya melayani di gereja. Tuhan bilang, Bapak berdoa minta rumah. Apa dia bilang? Aduh, Pendeta, itu tidak mungkin. Saya tidak mungkin saya punya rumah. Tidak mungkin saya punya rumah. Yang ada ini saja sudah cukup, Pak Pendeta. Nah, ya sudah. Dalam hatiku, kok bodoh sampai. Betul, saya katakan. Dan sampai hari ini dia tidak punya rumah. Kok mengerti? Saudara mengerti ini? Seperti itu. Tapi kalau waktu dia bilang, oke, baik Pak Pendeta, apa yang harus saya buat? Saya cuma bilang berdoa minta, dan saya akan dukung kamu berdoa. Nanti Tuhan kasih rumah. Tapi dia tidak mau. Lalu bagaimana? Dapat? Tidak. Tidak dapat. Kalau engkau berkata, ya saya ini sebenarnya hampir setengah putus asa. Istri saya sudah putus asa untuk mendidik Yonatan. Tetapi Tuhan itu punya cara. Amin. Dengan memberikan hukuman. Gimana Yonatan sekarang? Dengan memberikan hukuman. Ada. Kamu cari suruh duduk di dalam. Tadi saya sudah bilang. Dengan cara menghukum. Setiap hari saya suruh baca 10 pasal.
Memang saya lihat di dalam Mazmur saja 150 pasal itu sudah ada perubahan. Memang kita tidak punya pilihan, karena memang Tuhan berbicara kepada saya tentang hal ini, gitu, tentang memperkatakan firman. Nah, saudara, tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan berhasil di apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Dia akan berhasil. Ya, Mama juga kurang perhatikan hal itu. Harusnya Mama juga harus perhatikan. Kalau perlu suruh duduk depan sini. Seperti itu. Nah, saudara, firman ini tadi yang saya katakan itu, ini gemanya ini terus bekerja. Nah, sana ada hukum Nikola Tesla. Seperti itu. Nah, itu yang akan terjadi. Seperti itu, saudara. Ya, jadi, nah, saudara, dampaknya di dalam memperkatakan firman itu ada contoh di dalam Alkitab kita. Betapa hebat dan dahsyatnya kuasa perkataan. Ya, jadi prophetic word itu kata. Kalau bahasa Arabnya itu kalimatullah, itu firman. Ya, kalau bahasa Indonesia itu cuma kalimat saja atau kata. Seperti itu. Nah, kata ini bukan kata sembarang, ini kata yang berasal dari Tuhan, yaitu firman-Nya. Saudara, ya. Dan kalau saudara katakan, itu ada kekuatan, ada daya, ada energi yang besar yang terjadi. Seperti, nah itu yang saudara harus pahami dan saudara harus mengerti. Ya, puji Tuhan, Ibu Elsie. Ya. Tadi firman-Nya dalam Bilangan 14 ayat yang ke-28. Apa yang demi Tuhan yang hidup, apa yang kamu katakan itu Tuhan akan melakukannya. Amen. Jadi ini betapa hebat dan dahsyat kuasa perkataan firman. Saudara mau tahu, ini tidak pernah terjadi dari dulu sampai yang kemudian tidak akan pernah terjadi. Tapi ini tercatat di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Yosua pasal 10 ayat 12 dan 13. Ya, tolong baca. Pak Rembine tolong baca, Pak. Yosua 10 ayat 12 dan 13. Saudara, ini adalah peperangan. Silakan duduk depan sini. Ya, Yosua pasal 10 ayat 12 dan 13. Ayat 12, Yosua 10 ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon dan engkau, bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Iya, sehari penuh. Berarti itu, kalau sehari berarti kan siang, berarti itu 12 jam dia berhenti. Kalau sehari penuh juga bisa dikatakan 24 jam. Matahari dan bulan itu berhenti bergerak. Saudara, saya ingat betul waktu saya diajar oleh Ibu Pendeta Fani Bastian, Ketua Pendoa Syafaat dan Profetik Indonesia. Itu kalau ngajar itu, saudara, bukan ngajar jam 7 sore, bukan. Kalau ngajar itu kadang-kadang dia baru keluar jam 12 malam. Baru kalau kita diajar, kalau mengantuk,
Waduh, suaranya kayak geledek, saudara. Orangnya kecil, suaranya geledek. Kalau kamu mengantuk, tidur sana. Saya tidak mau di hadapan saya ada orang mengantuk. Nanti saya tempeleng kamu. Ini betul. Tapi kok muridnya juga tetap dia duduk. Nah yang mengantuk ini saya dengan Pak Sony Arwan mengantuk. Terus tua jadi. Aduh, saya bilang, Pak Sony, tidak apa-apa, kita dengar saja. Saudara, ini betul. Dia bilang waktu diajarkan tentang profetik. Kalau kita perintahkan bintang jatuh, bintang itu akan jatuh. Kalau kita minta gempa bumi akan datang. Saya waktu itu tidak percaya, yang betul. Tapi saya terima saja, Pak Joni bilang terima saja. Tetapi setelah saya mengerti ini, betul sekali. Bagaimana bulan saja, matahari saja bisa diperintahkan berhenti. Saudara, ini berhenti. Jadi hari itu siang terus. Hari itu siang terus dan tidak turun malam. Tapi setelah 1 hari penuh baru matahari mulai bergerak. Artinya, ya kalau di dalam gugusan tata surya itu, nanti saudara tanya tata surya itu apa? Tata surya itu satu gugusan yang ada di galaksi Bima Sakti. Tata surya itu pusatnya matahari, yaitu teorinya Kopernikus. Saudara ini anak-anak sekolah ini tahu loh teori Kopernikus. Apa tuh teori Kopernikus? Belajar atau tidak? Teori Kopernikus itu matahari sebagai pusat, lalu dikelilingi oleh planet. Sekarang sudah 11 planet. Kalau dulu waktu saya belajar itu baru 7. Terakhir itu Pluto. Jadi planet Merkurius, Venus, Bumi, ya toh? Jupiter, Saturnus, Uranus, terus kemudian apa lagi itu? Neptunus, yang terakhir itu Pluto. Nah setelahnya itu saya tidak hafal lagi karena itu saya tahunya cuma itu. Saya hafal memang itu, saya tahu. Dan setiap planet ini punya satelit, namanya bulan. Kalau di bumi satelitnya itu bulan. Nah jadi planet bumi ini rotasi. Dia berrotasi. Tetapi di dalam rotasi planet bumi ini ada bulan juga yang rotasi, mengelilingi bumi. Nah saudaraku, itu yang terjadi. Itu bisa berhenti. Jadi dengan kata lain, dengan firman, alam itu tunduk. Jadi tidak heran kalau Yesus masih angkat tangan waktu badai datang. Tenanglah. Langsung tenang. Saudara, langsung tenang. Ada kekuatan dan kuasa yang besar. Saudara lihat, iya, Yosua berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan berhenti di atas lembah Ayalon, dan maka matahari, maka bulan berhenti. Jadi waktu saya juga berkata ada orang berkelahi ribut, bawa panah, bawa balok, bawa apa. Saya cuma katakan dalam nama Yesus berhenti. Semua berhenti. Sampai truk, mobil-mobil, taksi-taksi, orang naik motor semua berhenti. Dia ada yang sopirnya turun. Ada apa Pak? Ada apa? Loh, ini betul saudara. Saya punya pengalaman itu. Kalau tidak salah waktu itu Yosafat dia tertawa terpinggal-pinggal kalau tidak salah. Tapi itu kenyataannya memang seperti itu. Ada kuasa. Tapi kita tidak menyadari. Ada kuasa, tapi kita tidak menyadari. Ini sangat disayangkan sekali kalau saudara tidak mau mempraktekkan, saudara tidak mau melakukan. Saudara rugi. Ya. Saudara rugi. Nanti Mazmur 1:21 saya tidak hafal.
naik motor begini, kok hanya tinggal bilang, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan tidak akan membiarkan kakiku goyah, menjagaku supaya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah kananku, matahari dan bulan tidak akan menyakiti aku. Tuhan menjaga keluar masukku dari sekarang sampai selama-lama. Tuhan Yesus Al-Masih menjaga nyawaku. Saudara dijaga, saudara aman, saudara dilindungi. Karena firman yang kamu katakan itu punya kuasa. Amin. Saya tidak tahu. Saya dulu karena kemiskinan dan orang mengolok-olok saya, orang menghina saya cuma katakan, saya tidak mau jadi orang miskin, saya mau jadi orang kaya. Ada insinyur, kenapa dia bisa jadi insinyur? Sebenarnya apa sih yang buat dia jadi insinyur? Saya bergaul dengan insinyur-insinyur ini, insinyur Sapitu, Haryanto, insinyur Ongki. Itu adalah insinyur yang mengerjakan JIAC Cengkareng, Jakarta International Airport JIAC Cengkareng, JIAC, JIAC. Itu namanya dulu JIAC, Jakarta International Airport Cengkareng. Dia punya proyek dan saya kerja bukan bagian saya. Tapi kalau saya pulang kerja jam 5:30 sore, saya cepat mandi dan saya pergi ke mereka. Mereka ada ruangan besar begini, ada meja, ada gambar-gambar semua. Pertama saya kenalan dengan mereka, cerita apa semua. Lama-lama saya jadi tukang bikin kopi dan tukang bikin teh buat mereka. Juga kadang-kadang disuruh beli kue, saya lakukan semuanya. Dan saya mulai tanya, kalau bikin rumah itu bagaimana? Bikin jembatan bagaimana? Saudara, saya bukan insinyur, bukan, tapi saya tahu ilmunya itu. Saya tahu, dan saya bisa bikin. Oh ini kalau ini besinya sekian, kalau ini segini. Oh tidak boleh begini, harus begini. Makanya dulu kalau orang kerja sama saya, kalau miring saya suruh bongkar. Aduh, untung ini kemarin juga tidak saya suruh bongkar, ada yang miring-miring juga, tapi kita akali dengan plester, kita tutup dengan plester untuk bikin lurus. Saudara, seperti itu. Kalau firman Tuhan itu ada namanya tali sipat. Tali sipat itu tali yang dipakai untuk pengukur. Lurus kan tidak? Seperti itu. Nah, saudara, ini hebat, dahsyat dan luar biasa. Waktu Yosua memperkatakan, ada otoritas, ada kuasa, sehingga matahari dan bulan berhenti. Alam itu takluk dan tunduk kepada perkataan firman. Ya, kira-kira sehari penuh, belum pernah ada hari seperti itu, belum pernah ada. Baik dahulu maupun nanti yang akan datang belum ada. Nanti yang akan datang mungkin saja bisa ada. Bisa gempa bumi pun bisa dihentikan, tsunami bisa dihentikan. Kemarin waktu ada topan Haine yang dari Filipina itu kalau tidak ada pendoa syafaat yang pergi ke Pulau Miangas dan dia tahan itu topan Haine itu masuk Indonesia juga hancur lebur, tapi ditahan dan itu topan itu putar balik. Kemarin waktu di Kupang juga sama, saya punya teman Adrianus yang terkenal dengan nama, dia kan judulnya punya karunia Musa dan terkenal dengan tongkatnya itu. Waktu ada topan menghantam Kupang, dia pukul laut dan topan itu kembali ke Australia. Itu nyata, itu nyata. Tapi apakah orang mau percaya hal ini? Itu yang terjadi. Nah, saudara lihat yang berikut adalah betapa hebat, saya tidak sempat tulis. Betapa hebat kuasa perkataan, yaitu iman di dalam memperkatakan firman. Iman itu di dalam memperkatakan firman. Nah, itu kita lihat di dalam Matius 5
ayat 1 sampai 13. Mari Pak Ruben tolong baca. Matius 5 ayat 1 sampai 13. Matius 5. Khotbah di bukit. Oh, bukan. Ini kayaknya sudah saya lihatnya dulu. Saya yang kayaknya Matius 8. Maaf, bukan 5. Matius 8. Itu perwira di Kapernaum. Matius 8. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ya. Ketika Yesus masuk di Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hamba-Ku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Iya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Haleluya. Katakan saja sepatah kata, maka hamba-Ku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hamba-Ku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Haleluya. Saudara tahu, perwira ini datang kepada Yesua Hamasyah di Kapernaum. Dia cuma berkata, "Tuhan, perwira ini bukan orang Israel. Perwira ini boleh dikatakan orang kafir, karena kalau di luar bangsa Yahudi itu orang kafir, gitu. Ya. Orang kafir, perwira tentara kerajaan Romawi. Dia datang kepada Yesua Hamasyah. Dia pasti sudah banyak mendengar tentang Tuhan Yesua Hamasyah ini, bahwa Tuhan Yesua Hamasyah ini tabib, bahwa Tuhan Yesua Hamasyah ini penyembuh, bahwa Tuhan Yesua Hamasyah ini orang mati saja dapat dibangkitkan. Lalu dia datang, "Tuhan, hamba-Ku sakit, berbaring dan sangat menderita." Lalu Yesua menjawab, "Aku akan datang dan menyembuhkan dia." Oh tidak Tuhan, tidak perlu. Tidak perlu. Tuhan tidak perlu datang ke rumahku. Ya. Katakan sepatah kata saja, Tuhan. Aku percaya hamba-Ku akan sembuh. Saudara, bagaimana perwira ini tahu bahwa Yesua Hamasyah yang sang firman ini diminta untuk mengatakan satu patah kata saja, dan dia percaya bahwa hambanya akan sembuh? Ternyata dia pakai perumpamaan. "Tuhan, aku ini perwira, di bawahku ada prajurit. Kalau aku perintahkan dia pergilah, dia akan pergi. Kalau aku katakan datanglah kemari, dia akan datang," prajurit itu. "Tuhan, sekali lagi aku minta, katakan sepatah kata saja, maka hamba-Ku akan sembuh." Saudara, Tuhan Yesus itu geleng-geleng kepala. Dia bilang begini, "Tidak pernah aku jumpai
di antara orang Israel yang punya iman seperti perwira. Hebat, luar biasa. Sang firman, yaitu Yeshua HaMashiach, diminta untuk memperkatakan firman. Dan dia berkata, pulanglah, jadilah seperti apa yang engkau katakan. Maka dia pulang. Dan waktu dia pulang, dia melihat hambanya itu sudah sembuh. Saudara, perkataan firman, perkataanmu, perkataan firman itu yang membuat mukjizat terjadi. Saudara, mukjizat itu tidak akan terjadi tanpa ada kesetiaan. Mukjizat itu tidak akan terjadi tanpa ada ketaatan. Mukjizat itu tidak akan terjadi kalau engkau tidak percaya. Saudara bisa paham dan saudara bisa mengerti. Sekalipun Tuhan yang aku sembah, Bapa Yahweh yang aku muliakan, yang aku sembah, tidak menolong kami. Itu kata Sadrak, Mesak, dan Abednego. Betul ya? Sekali-sekali aku tidak akan menyembah patung tuanku Raja Nebukadnezar. Aku tidak akan menyembah dia. Aku tidak. Lalu punya alasan orang-orang yang benci dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tangkap dia dan dimasukkan ke dalam dapur api. Buat 7 kali lebih panas dari sebelumnya. Dapur api yang dulunya biasa itu ditiup dan menjadi dapur api yang panasnya 7 kali lipat. Besi saja ditaruh itu meleleh. Saudara bisa bayangkan. Dan orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke dalam api. Orang yang melemparkan saja dia ikut terseret masuk dan dia jadi abu. Alkitab menuliskan dia jadi abu. Tetapi 3 orang ini terbakar saja tidak, dia jalan-jalan di dalam dapur api. Dapur api besar. Dia jalan-jalan. Dia jalan. Lalu ada orang lihat, siapa lagi 1 orang di dalam itu? Dia seperti, kalau di dalam firman ditulis Son of God, itu anak daripada Tuhan. Itu adalah Yeshua HaMashiach sendiri. Tetapi di Alkitab ditulis seperti anak dewa, karena orang-orang kerajaan Nebukadnezar pada waktu itu, Babylon waktu itu menyembah dewa. Dan dipanggillah mereka keluar dari dalam api. Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari dalam api. Tidak hangus, tidak ada bau hangus. Bajunya pun tidak ada yang terbakar. Maka pada hari ini semua orang, seluruh rakyatku, seluruh negeri itu harus menyembah kepada Tuhannya Allah, Tuhannya Sadrak, Tuhannya Mesak, dan Tuhannya Abednego. Patung yang didirikan oleh Nebukadnezar yang harus disembah itu harus dirobohkan. Saudara, ada kuasa membalikkan keadaan. Setiap peristiwa mukjizat yang terjadi, kuasa membalikkan keadaan itu terjadi. Nah, dalam hidupmu juga sama. Saudara, jangan terlalu banyak bersedih. Jangan terlalu banyak memikirkan perkara-perkara yang sulit. Serahkan buat Tuhan. Karena setan selalu berkata, coba kau lihat. Kau lihat. Coba kau dengar. Kau dengar betul-betul. Perkataan negatif, perkataan yang tidak baik, perkataan yang menghina, perkataan yang memojokkan, perkataan yang membuat hatimu tersinggung, kau sakit hati. Iblis bilang dengar baik-baik.
Kalau kau sakit hati itu wajar, karena kau itu manusia. Baru kau bilang, iya betul ya, kau sakit hati. Itu namanya orang bodoh. Kita bilang jangan, Pak, itu biasa, itu makananku, iblis, itu makanan biasa. Karena mengikut Tuhan itu harus pikul salib, sangkali diri, dan mengikut Tuhan. Kan begitu? Pikul salib, sangkali diri itu menyangkal dirimu. Kalau dirimu itu siapa? Diriku itu siapa? Saya selalu dulu katakan, kalau saya kerja satu orang itu akan membuat semua berubah. Satu orang itu akan membuat semua menjadi berbeda. Saudara, dengan hadirnya saya di tempat pekerjaan, semua berubah. Semua berubah. Jadi tidak heran kalau dulu saya kerja itu bersama-sama dengan para petinggi, bersama dengan jago karate, saya tidak takut. Betul. Orang saya ke hutan saja, di hutan saja saya tidak takut. Ketemu ular, saya makan ular. Ular itu enak. Tapi katanya Pak Pendeta Maripa itu tidak boleh. Tidak tahu sudah berapa banyak ular yang saya potong dan saya makan. Saudara, rambut saya dulu gondrong, ada fotonya masih ada. Gondrong rambut saya panjang. Untung saja saya tidak terjun di kejahatan. Kalau saya terjun di kejahatan sudah pas mungkin. Tapi Tuhan lawat saya jadi hamba Tuhan. Seperti itu. Pernah mau dikeroyok orang juga. Saya tidak. Saya cuma bilang sama orang itu, kalau kau bunuh saya bunuh kamu, Sabtu mati sudah cukup. Mereka langsung mundur semua. Sudah, perkataan itu saudara bisa membuat orang bergetar. Perkataan itu bisa membuat orang kencing-kencing. Apalagi kalau ini firman Tuhan yang kau katakan. Aduh, itu hebat dan dahsyat Tuhan. Amin. Itu dulu waktu saya belum bertobat, saya bisa kalau ngomong itu orang bisa kencing-kencing, bisa takut. Saudara, mukjizat itu terjadi, itu harus disertai dengan ketaatan. Saudara mendengarkan firman, menjadi berusaha menjadi pelaku. Mungkin ada sekarang ini yang sudah mundur, kau sudah tidak mau lagi melayani, kau tidak mau lagi menari. Engkau rugi, karena sebenarnya Tuhan sedang menyediakan upah. Amin. Sekalipun engkau sudah terima nubuatan itu tidak akan jadi kalau tidak engkau kawal. Tidak akan jadi. Tidak akan jadi. Tapi kalau engkau mengawalnya dengan ketaatan, dengan kesetiaan, maka itu akan jadi. Ya toh? Tuhan sudah kasih tahu, jaga hidupmu. Setia dengan Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau. Engkau akan jadi ini, jadi ini. Tapi engkau tidak setia. Apa yang mau jadi? Tidak akan jadi. Nah saudara, ini penting sekali untuk saudara pahami dan saudara. Penderitaan kita itu tidak seberapa. Sama sekali tidak seberapa. Saudara perhatikan. Ini yang kedua adalah iman dalam memperkatakan firman itu punya kuasa. Jadi apapun yang menjadi penyakitmu, perkatakan firman. Itu kaki istri saya bisa sembuh. Ini ada luka lagi, mungkin tergores apa, ada luka lagi. Perkatakan firman. Daging yang lubang begitu saya bisa tumbuh dan bisa sembuh. Saya dulu kaki, jempol kaki saya ini dua-dua busuk, itu menderita. Tapi setiap sore saya selalu katakan dalam nama Tuhan Yesus, kamu tidak akan busuk.
Kamu pasti akan sembuh. Kamu akan pulih. Aku perintahkan kuku kamu bertumbuh dengan normal. Tumbuh dengan normal. Dan dalam tempo 3-6 bulan itu sembuh dua-dua. Wah, itu sakitnya bukan main, karena kuku itu mencengkeram dan masuk ke dalam daging, dan itu busuk. Apalagi kalau pakai sepatu. Perkatakan. Jangan kau bilang ini, sudah kemarin. Ditanya, kamu sudah ini? Oh, sudah kemarin. Sudah kemarin. Sama dengan orang suruh upload jualan tuh, upload ini apa? Jualan pempek, jualan apa semua. Itu. Upload terus setiap hari diupload. Perkatakan firman juga setiap hari, supaya orang tahu bahwa kamu jualan. Kalau ditanya, oh sudah kemarin 3 hari yang lalu. Loh, kalau 1 hari saja dia sudah tutup, mungkin ada 1000 orang tutup kamu. Gitu. Tapi kalau kamu upload lagi, dia naik lagi. Seperti ini. Tapi kan itu kan. Jadi orang itu kadang-kadang itu, saya sudah tidak mau bicara. Seperti YouTube kita. YouTube kita ini kalau ada 50 orang saudara subscriber. Ya. Kalau yang subscriber sudah berarti like saja. Itu kita punya penghasilan. Gereja ini punya uang dari YouTube itu. Tapi aku sudah malas, sudah biar sudah. Orang mau dengarkan, tidak mau dengarkan. Itu urusannya. Tapi kok bisa pakai wifi-nya gereja? Itu bagaimana? Sebentar saja, 2 menit saja, 1 menit saja. Like. Apa saya salah? Itu tergantung penilaian saudara. Saudara, lihat, Yesua menjawab, percaya kepada Elohim Yahweh. Benar kan? Markus 11 ayat 25, ayat 22 sampai 25. Tolong Pak Rumin. Markus 11 ayat 22 sampai 25. Ya, Markus 11. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus dengan doa. Ayat 22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Ya. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Amin. Saudara, Yesua yang berkata kepada saudara dan saya, percayalah pada Elohim. Percaya. Jadi aku tidak pusing, yang penting aku percaya. Aku tidak pusing, aku percaya. Asal ku jamah saja jubah Yesus, ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Orang mau bilang apa tentang diri, ini perempuan ini sudah 12 tahun sakit pendarahan. Itu bau, karena darah itu meleleh dari dalam tubuhnya. Itu bau, mungkin darah itu baunya anyir, baunya amis. Dan orang saja mungkin menutup mukanya waktu bertemu dengan perempuan. Perempuan ini dulu kaya, tetapi jadi miskin karena sakit pendarahan. Sudah 12 tahun dia menderita, tetapi dia dengar akan Yesus. Asal ku jamah saja, aku percaya.
ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Dia merangkak, orang berduyun-duyun, berbondong-bondong, dia merangkak dan dia berusaha untuk cari ujung jubah Yesus, dan dia pegang ujung jubah Yesus. Lalu Yesus berkata, siapa yang pegang aku? Lalu Petrus berkata, Tuhan, orang banyak begini, ini ratusan orang Tuhan. Nah, tapi perempuan ini berkata, Tuhan, aku yang menjaga ujung-ujung. Dia berkata, aku sudah 12 tahun sakit. Aku percaya, kalau aku pegang ujung-ujung, jadilah sesuai dengan perkataanmu, kata Yesus. Perkataanmu itu menentukan kamu diberkati atau tidak. Perkataan itu menentukan kamu diangkat naik atau kamu akan turun ke bawah. Perkataan itu menentukan engkau mau jadi pegawai negeri atau tidak. Itu perkataan. Memang kami ada doa puasa, CDS itu doa puasa. Hari Minggu ini saja saya tidak doa puasa. Kalau 1 minggu. Dan saya serukan juga bagi yang mau P3K atau PNS, kamu doa. Ikut doa puasa. Doa di rumah masing-masing. Karena Agustus ini akan ada penerimaan. Kita bersaing. Persaingan kita cukup banyak. Tetapi Tuhan, kalau sudah menetapkan, kalau Tuhan sudah menentukan, itu tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara berani berkata, aku percaya bahwa Tuhan akan menolong saya. Amin. Aku percaya bahwa Tuhan akan membawa saya menjadi pegawai negeri. Tapi kalau kau cengenges, lalu kau bilang mana mungkin, ya kau tidak akan jadi. Ya kau sendiri yang bilang mana mungkin, tidak akan jadi. Saudara, ini kuncinya ada di sini, melalui mulutmu. Saya selalu berkata dengan Yonatan, kamu akan jadi anak yang hebat, kamu akan diubah. Kebenaran firman Tuhan akan ada dalam hidup ini. Selalu. Dan saya percaya itu akan jadi. Apa yang sulit untuk orang tua memperkatakan kepada anak? Tidak ada yang sulit. Dulu memang saya suka marah, saya suka pukul dia. Sekarang ini pun mesti saya pukul, tapi pakai rotan kecil, hanya peringatan saja. Kalau dulu saya bisa pukul pakai kabel, pakai selang, saya bisa pukul. Tapi sekarang kita pakai rotan, pakai firman. Nah, saudara perhatikan, karena percaya, kalau kau perintahkan gunung ini beranjaklah pergi ke dalam laut. Gunung ini tercampaklah ke dalam laut. Gunung ini pindah. Gunung itu berbicara tentang persoalan. Itu pindah. Dia akan pindah. Dia akan pindah. Siapa dia? Dia akan pindah. Itu yang terjadi sebenarnya. Dan firman yang ini tadi barusan saudara baca, itu pernah didengar oleh orang-orang pengikut Yeshua HaMashiach di Mesir, dan mereka berdoa minta gunung itu pindah, dan sampai hari ini menjadi cerita legenda di Mesir. Makanya saudara kalau punya uang, saudara pergi ke Israel dan saudara pergi ke Mesir, ke gereja di mana Yeshua pernah tinggal, situ-situ, kemudian tempat di mana gunung itu pindah, yaitu yang terkenal dengan nama Gereja Sama.
itu gua yang dijadikan gereja itu bisa muat sampai berapa? 1.500 atau 15.000 ya. Besar sekali. Saudara, itu yang terjadi. Jadi di Mesir itu pindah, gunung itu pindah. Jadi itu namanya Bukit Makata. Saudara, itu kenyataan. Nah, saudara harus yakin juga apa yang kamu doakan, apa yang kamu minta. Firman Tuhan Matius 7 ayat yang ke-7, mintalah, maka kamu akan Diberi. Kalau kamu tidak minta, bagaimana mau diberi? Carilah, maka kamu akan mendapat. Kalau kamu tidak mencari, bagaimana mau dapat? Ketuklah. Kalau kamu tidak pernah mengetuk, bagaimana pintu mau dibuka buat kamu? Kamu malas tahu saja. Tidak ada mau jadi pegawai negeri itu tanpa perjuangan, tidak ada. Mau masuk P3K tanpa perjuangan, tidak ada. Harus berani bayar harganya. Berani bayar harganya. Saya berbicara ini sudah cukup keras. Karena tahun ini saudara tidak boleh gagal, tidak boleh. Kalau gagal ya itu urusan. Yang penting saya sudah sampaikan firman. Kenapa orang lain bisa, kita tidak bisa? Itu yang dulu saya punya prinsip. Kenapa dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Saya bisa belajar dengan mekanik dulu. Belajar dengan mekanik namanya Shingi Nyoto. Orang semua sudah pulang kerja, tapi saya belajar dengan dia. Sehingga saya kerja apa saja saya bisa. Ada orang laki-laki pegang tang saja tidak bisa. Pegang tang saja tidak bisa. Sambung kabel tidak bisa. Apa itu? Saudara, ini memang kenyataan seperti itu. Saudara, itu yang saya kasih dalam Tuhan. Belajar. Nah, saudara bisa. Mumpung masih muda, kesempatan. Nanti saya akan ajar untuk bagaimana instalasi listrik. Itu ada papan panel besar. Oke, kita mungkin seperti punya rumah tipe 36, lalu pasang instalasi listrik. Nanti ada kabel-kabelnya. Nanti anak-anak suruh kerja. Supaya ke depan dia bisa pasang instalasi rumahnya sendiri, bisa. Instalasi gereja bisa. Itu gereja di Krisdori dulu yang instalasi itu saya. Saya cuma perintah dari bawah saja, Yusuf yang kerja naik di atas pelafon. Begini, saya gambar dulu di bawah, kamu kerja begini. Ini kemarin di sini juga kita yang kerja. Kita perintah. Kalau tidak, ini bayar berapa? Karena saya badan sudah gemuk, saya sudah bisa. Kalau saya badan kecil, saya kerjakan sendiri. Saya tidak mau tahu, saya tidak mau pusing. Tetapi sudah waktunya saya itu impartasi, sudah waktunya tongkat estafet itu harus diberikan pada yang lebih muda. Amin. Saya dulu tidak pernah namanya ganti oli motor ke bengkel. Saya ganti sendiri. Karena kalau selisih 15.000, 15.000 itu banyak loh. Sekarang kalau di Sinar Pagi ganti oli ongkosnya 25.000. Halo. Kalau kau beli kerupuk 25.000 dapat berapa? Kau makan satu hari tak habis.
Makanya saya punya kunci-kunci itu saya punya semua. Tapi orang semua bikin hilang semua itu. Mulai dari tang kunci Inggris, kunci apa semua itu. Tidak tahu pada kemana semua. Orang tidak tertib. Kalau saya dulu satu tempat, saya taruh barang. Kalau habis kerja kembali ke situ. Saya dulu kerja di Kalimantan. Kalau ada barang hilang, kunci itu ratusan kunci. Ada satu saja yang hilang. Mereka suruh ganti. Kamu kan belum pernah kerja seperti itu, bro. Anak-anak muda. Seperti itu. Saudara lihat, apa saja yang kamu minta dan engkau percaya, itu akan jadi. Percaya ya, bukan percayaan bukan, percaya sungguh-sungguh. Engkau menangis, aku percaya Tuhan. Aku percaya. Itu akan jadi. Apa yang kamu doakan, itu akan jadi. Percayalah bahwa itu kamu sudah menerimanya, sudah engkau terima. Sudah engkau terima. Dan itu akan jadi. Percaya. Tetapi ada penghalangnya. Penghalangnya apa? Saudara sakit hati. Mungkin saya ngomong begini banyak orang sakit hati. Itu salahmu sendiri. Kalau saya dulu itu tidak ada yang tegur saya, tidak ada. Tidak ada yang arahkan saya, itu tidak ada. Cuma saya ingat, satu adalah kakek saya, dua adalah om saya. Itu cuma ngomong satu patah, dua patah kata saja. Dan saya ingat sampai hari ini. Enggak ada yang kasih nasihat untuk mengelola keuangan, enggak ada yang kasih nasihat. Kalau di jemaat ini semua saya ajar. Coba lihat itu. Apa itu uang? Itu saya kasih tahu di kamu punya grup. Saudara sudah ikuti di grup itu. Perkembangan keuangan di masa terakhir ini bagaimana? Uang ini akan hancur. Saya pikir juga kalau saya punya uang 2 miliar juga nggak ada artinya. Setelah saya tahu itu. Karena uang ini akan bergerak dan akan tergerus. Apalagi ada uang digital. Aduh, itu uangmu nanti akan tiba-tiba bisa hilang. Kalau dulu saya ada yang ajar, saya mungkin sudah jadi miliuner. Tidak ada. Saya mengerti sendiri. Oh, iya. Lalu pada waktu saya diberkati juga, saya membeli aset-aset. Itu seperti yang Tuhan pimpin saya. Itu yang membuat saya sampai hari ini bisa bertahan. Kalau tidak bisa bertahan juga, tidak bisa. Kita mengandalkan toko sukses, nggak bisa. Untung kita punya ruko-ruko, untung kita punya rumah kos. Itu pun masih banyak juga yang bayar kita. Kita ini sosial terlalu tinggi. Sering ada orang datang. Apa yang mereka minta? Mereka minta uang. Saya pernah marah-marah, saya bilang, kenapa kau tidak pergi kau punya anggota DPR yang kau pilih? Kenapa kau tidak pergi kau punya bupati sana? Toki dengan batu itu pintunya. Saya bilang begitu. Kau bikin demo sedikit tak apa-apa, orang Papua tak apa-apa. Kalau tukang pendatang itu bikin demo yang masalah. Pernah naik motor juga saya tengah jalan tiba-tiba disudutkan, dipojokkan. Orang supir cuma meminta uang bensin saja. Ya tetap saya kasih saja, sudah kasih. Ya itu yang terjadi. Tapi kita ini bukan lembaga sosial juga.
Seperti kita tetap bantu siapa saja, kita akan bantu. Nah, saudara lihat, toh? Saudara perhatikan, minta maka kamu akan diberi. Minta. Saudara sudah minta atau belum? Carilah maka kamu akan mendapat. Saudara sudah cari atau belum? Ketoklah maka pintu akan dibuka. Saudara sudah ketok pintu atau belum? Ketok pintu. Minta. Maka apa? Minta. Apa yang kamu minta dan doakan itu, percaya bahwa kamu sudah menerima. Jadi ulurkan tanganmu, kamu terima. Ini kebiasaan saya begitu. Saya waktu minta tiket, saya ulurkan tangan. Tapi tergantung dari hati saya, karena kalau saya butuh betul, saya ulurkan tangan, Tuhan kasih. Tapi kalau saya ragu-ragu, ya tidak dikasih. Tapi tidak saya ulurkan tangan, tidak. Saya memang kemarin ingin pergi ke Jakarta, tapi saya tidak ulurkan tangan, enggak. Karena saya pikir, kalau saya ke Jakarta juga, saya tidak bisa terima marifat, saya tidak bisa seperti itu. Jadi ya sudah, tidak apa-apa. Jadi penghalangnya adalah saudara tidak mengampuni, tidak mau selesaikan, ya, semua dosamu tidak mau selesaikan. Kalau engkau salah, engkau hanya bilang, oh saya salah. Saya dulu selalu berkata begitu. Dengan pimpinan saya, dengan general manager, dengan presiden direktur, saya selalu berkata, enggak dihukum juga tidak kok. Tidak ada yang hukum, tidak ada. Tidak. Justru mereka itu senang dengan kita. Nah, kebiasaan orang barat itu kan selalu berkata ayam sorry. Bukan ayam sore ya, tapi ayam sorry. Maafkan saya. Kalau ayam sore itu ayam yang keluar sore-sore. Seperti itu. Ayam sore. Wah, dia sudah bikin sakit hati, baru dia cuma berkata ayam sore saja. Ayam sore. Maafkan saya. Saya bilang, aduh, sudah biar sudah tidak apa-apa. Puji Tuhan. Tapi kalau saudara dibilang ayam sorry, saudara masih simpan, ya percuma saja. Maafkan saya, tapi saudara masih simpan terus. Bagaimana doanya mau dijawab? Tidak mungkin doanya mau dijawab. Jadi yang ketiga ini adalah Yesus menjawab, percayalah kepada Elohim Yahweh, percaya. Semua akan jadi. Ya. Kemudian semua yang dijanjikan. Nah, ini ayat yang terakhir. Jadi Yosua itu bukan hanya lip service, bukan. Ternyata Alkitab juga mencatat semua apa yang Yosua katakan, semua apa yang Yosua katakan, semua apa yang dijanjikan Musa kepada Yosua, dijanjikan Tuhan kepada Musa, Musa kepada Yosua, itu digenapi. Dari mana pendeta tahu? Ini firman-nya ditulis di sini. Apa yang dijanjikan kepada Abraham itu digenapi. Apa yang dijanjikan kepada Ishak itu digenapi. Apa yang dijanjikan kepada Yakub atau Israel itu digenapi. Sekarang saya tanya, apa yang dijanjikan kepada kau dan saya digenapi? Harus digenapi. Amin. Amin. Harus digenapi. Harus digenapi. Harus digenapi. Apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu harus terjadi dengan penuh keyakinan, sekalipun itu belum, karena iman itu adalah di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, tetapi kamu sudah percaya dan menerimanya. Bukti berarti itu nyata, tapi belum ada. Aku akan punya uang 1 miliar. Mana uangnya? Belum. Karena itu baru iman. Tapi itu akan terbukti.
Kalau engkau percaya punya uang 1 miliar, itu akan cukup. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, namun kita sudah menerima. Barangnya sudah ada, belum ada. My money is coming. Saya punya unta-unta akan datang. Dan memang unta-unta itu berdatangan. Unta-unta berdatangan. Berdatangan, terus berdatangan. Saudara, coba kita baca, Pak Rubino baca dulu, Yosua 23 ayat 24. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan yang dikatakan pada Musa, dan Musa disampaikan kepada Yosua, dan apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua, dan itu sebuah digenapi. Semua terjadi. Kalau sampai ini tidak terjadi, saudara rugi, sangat rugi sekali. Jadi Yosua itu bukan lip service, bukan hanya di bibir saja, tidak. Tapi Yosua itu taat, membawa seluruh keluarganya untuk berjumpa dengan Tuhan, membawa seluruh keluarganya untuk beribadah. Yosua 23:24. Ketaatan dan kesetiaan Yosua itu membuat semua apa yang Yosua katakan itu digenapi. Ini ayatnya, Yosua 23 ayat 24. Tidak ada. Ya. Sampai 16 saja. Yosua 23 sampai ayat 16. Berarti saya salah itu. Mungkin 24. Yosua 24 ayat Cari di itu digenapi, nanti Yosua digenapi, nanti dia keluar. Ya, ini. Mungkin 14 kali kan? Oh, ayatnya 23 ya. Yosua 23 ayat yang ke Yosua 23 ayat yang ke-14. Iya, 14 betul. Ya. Jadi Yosua bilang, sebentar lagi aku akan mati. Ya toh, karena aku sudah tua. Ya toh? Ya, aku sudah tua. Jadi gini. Nah, kalau di sini kalimatnya tidak seperti itu, tapi bahasa sehari-hari bilang begitu. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insyaallah, ini berkata kepada orang Israel, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan Tuhan, dan dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Elohimmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Jadi semua itu digenapi. Amin. Amin. Bagaimana dengan saudara dan saya? Alam nama Yesus. Apakah kita bisa menerima untuk penggenapan janji Tuhan? Itu tergantung dari saudara. Karena Yosua ini kesetiaannya ini, imannya itu kan, ya, ketaatan itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi saudara, jadi prophetic God word ini adalah sangat penting. Karena tadi sudah jelas, penyakit saja dengan satu kata saja sembuh. Asal ku jamaah jumpai sembuh. Oh, seperti itu. Apa yang menjadi pergumulanmu, kesulitanmu? Percaya,
Tapi perkara-perkara yang kecil-kecil saudara harus lakukan, saudara harus taati. Kalau saudara tidak taati, saya itu sejak saya bertobat saya tidak pernah tidak berikan perpuluhan, saya selalu berikan perpuluhan. Kenapa? Karena itu yang membuat saya menjadi orang yang diberkati. Nah saudara, ini penting sekali, karena itu berbicara tentang ketaatan kita. Kalau di gereja-gereja yang seperti kayak GBI, kayak GBDI, itu seorang ketua BPD, ketua wilayah, ketua sinode, itu tidak bisa jadi ketua kalau perpuluhannya ada yang bolong. Dulu Yakob Nawe saya punya rektor, itu dia tidak pernah bolong, tapi pendeta lain itu bolong. Jadi ada calon berapa gitu, 4-5 orang gitu, nanti diseleksi hanya tinggal 2 begitu. Karena yang lain itu perpuluhannya bolong. Nanti Januari, Februari bayar, Maret, April tidak bayar. Nanti Mei ini bayar lagi tidak. Jadi Yakob Nawe itu tidak ada yang bolong, mulai Januari sampai Desember itu perpuluhannya penuh selama 5 tahun. Makanya dia sudah periode kedua, orang mau pilih lagi sampai periode ketiga akhirnya. Padahal tidak boleh seperti itu. Tapi itu yang terjadi. Tidak pernah bolong. Kalau yang lain bolong, sekalipun mereka punya gereja besar. Nah saudara, ini ketaatan kita. Berbicara tentang ketaatan. Nah, ketaatan kita itu menentukan hidupmu, menentukan anak-anakmu, dan menentukan cucu-cucumu. Hidupmu itu menentukan anak-anakmu. Kalau kita benar, anak-anak kita pasti benar. Tapi kalau kita tidak benar, anak-anak kita tidak akan. Itu firman Tuhan. Saudara perhatikan. Bagaimana dengan masalahmu? Bagaimana dengan pergumulanmu? Pergumulan keluarga, pergumulan suami, pergumulan istri, anak, lalu sakit penyakit, lalu masalah keuangan. Bagaimana? Perkatakan. Jadi ia dan kami kenapa? Saya itu pernah heran, kenapa ada gereja yang selalu memperkatakan firman terus. Dan setelah saya tahu kuncinya ada di sini, mereka tidak pernah tidak memperkatakan itu. Doa pagi itu isinya cuma memperkatakan firman saja. Firman apa saja? Mulai dari Yesaya 51, Yesaya 60, 61, 62, mulai dari Yesaya pasal 6 yang katakan, mulai dari Yesaya Mazmur 20, 21, Mazmur 23, Mazmur 91, Mazmur 119 itu yang paling hebat, Mazmur 119. Doa Bapa kami itu memperkatakan firman. Dan masih banyak yang lain. Saudara, itu yang membuat kita selalu terhubung, selalu terkoneksi dengan surga. Nah, kalau kita terkoneksi dengan surga, terkoneksi itu terhubung, terkoneksi itu nyambung. Kita ketemu signalnya, kita ketemu dengan namanya frekuensinya itu tadi. Ketemu dengan frekuensinya itu, sehingga ada kekuatan Tuhan yang bekerja. Kita terhubung. Kalau kita terkoneksi, terhubung dengan Tuhan, maka realita firman, realita Tuhan itu akan menjadi kenyataan di dalam hidupmu. Realita itu kenyataannya di bumi ini itu akan menjadi nyata, di dalam hidup. Seperti itu.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan satu pujian. Kasih Bapakku sungguhlah terbukti.